ceritain netizen ya. Nih Kang Umar, kita kan jajaran resmi Kesultanan nih. Saya sama Kang Umar nih orang Kesultanan resmi. Nah mau ngecek nih, kebetulan saya waktu itu nggak ikut Kang Umar. Kang Umar sebagai orang Kesultanan ngecek tanahnya, ngecek situsnya milik seluruh rakyat Cirebon, ngecek nih mau memastikan ada apa yang terjadi di situs ini. Dikawal berapa? 300 Kang Umar anggota? Terus anggota bersenjata lengkap. Anggota kepolisian bersenjata lengkap kayak ngawal teroris, telur asin. Tapi lucunya kepolisian Polres Cirebon Kota giliran ada dua masa ketemu cuma ngutus puluhan anggota Polri. Sampai-sampai terjadi pemukulan, pengkeroyokan di depan anggota Polri, di depan puluhan anggota Polri. Lucunya lagi orang Polres Cirebon Kota sampai sekarang belum menangkap pelaku pengeroyokan. Pak, Kejadian videonya jelas, pelakunya jelas, namanya sudah jelas. Si waktu kejadian itu di hadapan puluhan anggota Polri. Jadi khusus Polres Cirebon Kota, saya nggak tahu kalian itu sebagai anggota Polri di sana tuh gunanya apa. Kalian Polres Cirebon Kota dan Kabupaten, ketika kami orang Kesultanan ngecek situs, kalian 300 anggota personil kalian turunkan. Jadi bagaimana kita nggak sakit hati tuh sama Polres Cirebon Kota itu? Saya nyebutin merek. Kita 6 orang. Kita 6 orang. Nanti dulu Kang ya. Kita 6 orang, 7 orang. Kita 7 orang di depan polisi di masa ratusan orang. Hampir 500 itu Kang Umar. Iya, hampir 500. Per 500. Cuma ngutus puluhan anggota Polri. Giliran kita ngecek situs, Polri menurunkan 300 anggota Polri bersenjata lengkap. Bersenjata lengkap. Luar biasa. Jadi karepe apa itu Polres Cirebon Kota itu? Enggak, otaknya di mana itu Kapolres itu? Kapolres itu otaknya gimana? Kita disita. Jadi kalau begitu terus Kang Umar izin. Kang Umar izin. Ingat sejarah para Ustadz nih. Jadi sekalipun kita itu kecil nilainya beberapa orang, tapi karena kita itu ikhlas hanya membela kebenaran dan seraya hanya minta ridho Allah, disitulah kemenangan Ustadz-Ustadz di situ. Kang Surato, Pak Suranto, kenapa kami mengecek situs kami dikawal sampai ratusan anggota Polri? Kenapa? Bersenjata lengkap lah. Kenapa? Karena wilayah itu masuk zona Indosemen. Indosemen lagi mengelola di situ. Jadi kesan yang terlihat ini kesan yang terlihat Polres Cirebon Kota itu kayak jadi pengawal Indosemen. Kabupaten. Bukan penegak, kabupaten ya. Maaf, Polres Kabupaten Cirebon terkesan jadi pengawal perusahaan, bukan penegak hukum. Karena waktu itu tidak ada pelanggaran hukum ya loh ya. Saya ulangi sekali lagi. Polres Cirebon Kabupaten terlihat seperti pengawal perusahaan, bukan terlihat seperti penegak hukum. Kenapa? Karena waktu itu kami 4 orang Kang Umar ya waktu itu ya. Kang Umar 4 orang. 4 apa 6? 4 kan? 4 ya. Orang untuk memastikan ngecek situs dikawal ratusan. Jadi terkesannya terlihat menjadi pengawal perusahaan. Kecuali sudah ada keributan kan wajar ya, polisi bagiannya. Yang awal 4 orang kok sampai 300. Giliran kami silaturahmi kedua kubu ketemu Polres Cirebon Kota nih ganti nih. Cirebon Kota cuma ngutus puluhan anggota Polri. Sampai sekarang kawan-kawan pelaku pengeroyokan belum ketangkap. Tuh gunanya apa itu Polres Cirebon Kota itu? Kerjanya apa itu Polri di situ? Mungkin waktu dikawal itu. Dibongkar nggak, Kang Umar? Bongkar aja masalah Arja Winangun perlu dibongkar nggak nih Kang Umar? Masalah Arja Winangun. Iya. Bongkar nggak di sini nih? Bongkar ya. Bongkar aja Ustaz. Siap-siapin polisi telinganya. Siap-siapin polisi hati, otak, telinganya. Gua mau ngocehin kinerja Polres Cirebon Kota apa kabupaten nih? Arja Winangun. Arja Winangun kabupaten. Kabupaten. Kayak hukumnya kota. Enggak, yang melakukan penangkapan sama orangnya Panglima siapa? Polres Cirebon Kota apa kabupaten? Kota Ya. Saudara kami nih jadi korban salah tangkap. Jadi bukan hanya Vina nih yang salah tangkap. Yang viral cuma Vina. Setelah Vina itu
Ada lagi keluarga kami, keluarga Kesultanan, jadi korban salah tangkap. Ya Kang Umar? Polisi pada lagi ngerekam layar. Tahu. Jadi korban salah tangkap. Ya rekam terus polisi, rekam. Keluarga kami, orang Kesultanan, jadi korban salah tangkap oleh Polres mana Kang Umar? Kota-kota. Cirebon Kota. Lalu Kang Umar yang terjadi setelah salah tangkap apa? Kami mendatangi ya, di Cirebon Polres. Kami datangi. Terus dikeluarin Kang Umar. Terus dikeluarkan. Kang Umar. Halo Kang Umar. Ya udahlah saya singkat aja lah. Kang Umarnya lagi ngobrol kayaknya. Saya singkat. Akhirnya apa yang terjadi kawan-kawan? Kami membalas perbuatan orang Polres tersebut. Ya ngaku nih, saya ngomong nih. Makanya kalian ini jangan membuat kami kewalahan. Kami pernah melawan loh oknum Polri secara fisik. Saya ulang sekali lagi. Kami pernah melawan secara fisik. Ya nggak Kang Umar? Yap. Secara fisik. Maksudnya begini. Kenapa berita ini tidak di blow up? Ya karena malu Kapolresnya. Kalian orang kampung biasa ya, salah tangkap bisa selesai dengan perjanjian damai. Tapi kalau ketika kalian berhadapan dengan keluarga Kesultanan, fisik urusannya. Tapi kendati demikian, kita tetap masih menghormati undang-undang di negara kita ini. Sampai hari ini kita belum melakukan loh balas dendam loh atas terjadi pengkeroyokan itu. Jadi poinnya gitu, bahwa cerita ini bagian daripada setiap daerah, setiap wilayah di Nusantara ini pasti akan memiliki cerita yang sama. Bisa jadi. Setiap wilayah banyak tanah-tanah yang dirampas secara paksa. Kita lihat dari berbagai media, info langsung dari lapangan. Banyak warga yang menangis karena kehilangan hak-hak mereka. Lalu pertanyaan kami sebagai rakyat Indonesia, kinerja kalian yang menurut bahasa netizen, orang-orang hukum ini lebih ada keberpihakan ke orang yang banyak uang. Iya, yang punya uang. Nah, jadi cerita ini bukan hanya Cirebon, PIK itu bukan hanya Banten, tapi seluruh wilayah pesisir yang ada di Indonesia yang sudah tersistem sekian puluh tahun lamanya. Nih, saya bukan hanya Banten, seluruh. Maka bagi warga, rakyat Indonesia, terkhusus yang di wilayah-wilayah pesisir, suarakan seperti di Banten. Suarakan juga seperti di Cirebon. Suarakan jadi juga kawan-kawan, poinnya pendidikannya, kami pernah melakukan perlawanan secara fisik dengan oknum polisi di hadapan puluhan anggota Polri. Nggak ngumpet-ngumpet. Kami pernah melakukan perlawanan secara fisik, masalah salah tangkap di hadapan puluhan anggota Polri. Ini pesan aja ya, bahwa jangan terlalu kalian ini. Karena manusia punya batas. Batas menahan pemikiran, batas menahan amarah. Belum tahu ya netizennya. Belum tahu ya. Kenapa beritanya? Kenapa polisi tidak memproses, ngeblok up masalah itu? Lah karena dilema. Masalahnya apa? Kalau polisi mau memperpanjang urusan itu, lah kan pasti ditanya motifnya. Karena salah tangkap, malu kan? Kapolres. Ada akhirnya bahasa yang masuk ke telinga saya. Tolong sih jangan di blow up, Vina aja udah pusing. Udah pusing, kata Kapolresnya. Jadi gini kawan-kawan, seorang Kapolres ini ya, ketika anggotanya melakukan salah tangkap, lalu si korban memilih jalur fisik ya. Kami ini walau saya tidak terlibat langsung, tapi itu keluarga kami ya. Walau saya tidak terjun di waktu itu saya belum masuk ke Kesultanan Cirebon ya. Itu fisik di hadapan puluhan anggota Polri. Kepolisian, Kapolres bingung.
masalah ini di up, malu lah nanti salah tangkap kan. Jadi akhirnya ya sudahlah. Jadi intinya begitulah poinnya. Rakyat pemilik negeri ini. Rakyat pemilik negeri ini. Setuju. Jangan takut. Jadi sekali lagi saya mohon doanya agar saya diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga saya tetap bisa mendukung Ustadz. Mudah-mudahan nanti saya kalau ada rezeki saya bisa bertemu dengan Ustadz. Kalau mendukung mah nggak usah ketemu Pak Suranto. Sekarang aja bisa kalau mau ngedukung mah. Dikira kita ini nggak kelenger tadi belakang layar, maaf, bok gitu ya.